Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal fajr 4 dari bulan April 2024 bertepatan dengan hari ke-24 di bulan Ramadan. Maka Ramadan telah berlalu dengan cepat. Maka tinggal tersisa sekitar 4 hari lagi. Maka pada kajian Ba'dal Fajr ini kita lanjutkan pembahasan qiraah asyarah pada suratul Insan, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada suratul Insan biriwayah Hamzah Al-Kufi. Maka qiraah Hamzah Al-Kufi, dia adalah Hamzah ibnu Habib Al-Kufi Abu Ammarah. Dan Hamzah ibnu Habib Al-Kufi ahadul qura as-sab'ah. Dia dari qura as-sab'ah yang masyhur. Dan sanadnya kepada Nabi sangat banyak. Maka di sini kami berikan beberapa jalan yang ma'ruf dan dihafal. Pertama, meriwayatkan dari Abdurrahman ibni Abi Layla, dari Al-Minhal ibni Amr, dari Sa'id ibni Jubair, dari Ibni Abbas. Dan Ibnu Abbas karena dia sahabat yang muda, meriwayatkan dari dua sahabat, Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Maka keduanya, Ubay dan Zaid ibnu Thabit, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini sanad yang pertama, dari Ibnu Abi Layla, dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Sa'id ibnu Jubair an Ibni Abbas. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan dari dua sahabat, Ubay ibnu Ka'ab dan Zaid ibnu Thabit. Jalan yang kedua diriwayatkan dari Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran. Maka Imam Al-A'mash mudallis, dan dia seorang muhaddis dan seorang qari'ul Quran. Maka orang-orang zaman dulu, Masya Allah atas ilmunya, ilmu hadis, ilmu Quran lengkap. Maka Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran meriwayatkan dari gurunya Yahya ibnu Wathab an Alqamah ibni Qais an Ibni Mas'ud anin Nabi. Maka ini sanad yang pernah kita lewati kemarin. Dari siapa? Dari Al-Kisai. Maka Al-Kisai meriwayatkan dari Hamzah ibnu Habib Az-Zayyat. Jalan yang ketiga meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i an Zir ibni Hubeish, meriwayatkan Zir dari dua sahabat, Utsman ibnu Affan dan Ali ibni Abi Thalib. Keduanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah tiga jalan yang ma'ruf dan masyhur dari Al-A'mash, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dan dari Abdurrahman ibnu Abi Layla. Semuanya kepada Nabi, dan masih banyak jalan yang lain. Adapun dari murid-muridnya yang ma'ruf, maka diambil ilmu dan disebarkan ilmu Hamzah ibnu Habib ini oleh dua murid. Pertama Khalaf
Al-Bazzar dan Khallad As-Sayrafi. Maka inilah dari murid-murid yang meriwayatkan riwayat Hamzah Az-Zayyat. Lalu bagaimana kedudukan beliau di ilmil hadis? Maka haluhu fil hadis telah disebutkan oleh Imam Ahmad, Hamzah Az-Zayyat thiqah fil hadis. Dan disebutkan oleh An-Nasa'i laisa bihi ba's. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqatun. Dan berkata juga hasanul hadis. Maka rawi ini rawi yang thiqah ataupun tidak turun dari derajat hasan. Maka Imam Ad-Dahabi mengatakan hadithuhu mukharrajun fi sahih Muslim, bahwa hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, maka Imam Muslim mengeluarkan rawi-rawi di dalam sahihnya dari Hamzah ibni Habib Az-Zayyat. Dan juga di kutub As-Sunan, kecuali Imam Al-Bukhari, maka Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah mengeluarkan riwayat dari Hamzah ibnu Habib Az-Zayyat serta Muslim, kecuali Al-Bukhari. Maka inilah keadaan dari ahli qiraah yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun usul dari qiraah Hamzah yang kita berikan di sini hanya beberapa saja yang sesuai dengan surat Al-Insan yang akan kita tatbik, kita aplikasikan. Maka usul qiraah Hamzah yang pertama, permasalahan ahkam nun as-sakinah wa tanwin. Maka jika bertemu tanwin atau nun as-sakinah, maka di sini masuk idgham bi ghairi gunnah. Maka ini manhaj dari Hamzah Az-Zayyat. Berbeda dengan qiraah Hafs an Asim. Maka Hafs an Asim akan dibaca dengan idgham dengan gunnah. Maka di sini makna dari idgham bi ghairi gunnah akan kita berikan contoh, nanti akan kita lewati. Seperti ucapan Allah, imma syakira wa imma kafura. Misalnya ini. Maka di sini imma syakiron tanwin bertemu dengan waw wa imma. Maka di qiraah Hafs an Asim yang antum pelajari, maka idgham sekaligus gunnah, dinamakan idgham bi gunnah. Maksudnya idgham syakiron masuk kepada tanwin, masuk kepada waw. Jadi dibaca syakirau, syakirau wa imma. Dan yang kedua dibaca dengan gunnah. Tanwinnya di sini masuk kepada waw dalam keadaan gunnah, makhrajnya dari khaysum, dari hidung, dan dua harokat. Maka syakirau wa imma, syakirau wa imma. Syahidnya syakirau wa imma, keluar dari hidung. Maka ini qiraah jumhur. Adapun qiraah Hamzah disebutkan dengan idgham, tanwin masuk kepada waw, namun bi ghairi gunnah. Jadi berapa di sini? Kita katakan tidak ada apa-apa.
hanya idgham saja, dan makna idgham dimasukkan tanwin kepada waw dan tidak ada dua harokat gunnah dari hidung. Maka kita baca imma syakiran wa imma kafura, imma syakiran wa imma kafura. Adapun Hafs dan yang lainnya idgham bi gunnah, lihat bedanya. Imma syakiran wa imma kafura, imma syakiran wa imma kafura. Maka qiraah Hafs berbeda dengan qiraah Hamzah. Imma syakiran wa imma kafura. Qiraah Hamzah imma syakiran wa imma kafura. Dan permasalahan usul yang kedua, babul fathah wal imalah, ay difathahkan dan imalah al-kubra. Maka Imam Hamzah seperti Al-Kisai, amalah Hamzah kullu alif munqalibah anil ya, setiap alif yang dia asalnya adalah ya, maka baik fi'il baik ism dibaca dengan imalah al-kubra waslan wa waqfan, baik dalam keadaan wasl atau dia berhenti pada saat itu. Misalnya seperti di dalam ayat ini ata, maka ata di sini alif yang munqalibah dari ya, karena kalau fi'lun mudhari apa? Ya'ti, ada ya-nya. Dan jika dimansubkan lan ya'tiya, berarti ada ya-nya di i'rab itu. Maka semua alif yang asalnya dari ya, baik fi'il madhi, mudhari, amr atau ism, masdar dan yang lainnya, maka di sini dia al-imalah al-kubra. Contoh ata, fi'lun madhi, asalnya dari wawi. Dari mana diketahui? Dari tasrif fi'lun mudhari'nya. Ya'ti, ada ya-nya. Dan jika dimansubkan lan ya'tiya, an ya'tiya, maka ada ya-nya. Maka di sini dibaca dengan al-imalah kubra. Ate, maka di dalam ayat ini ada nanti ate, dan juga wajazehum, jazahum dibaca oleh jumhur seperti itu, dan oleh Hamzah dibaca jazehum, al-imalah al-kubra. Dan nanti juga fawaqehum, dan juga walaqehum. Maka laqo asalnya dari ya. Dari mana? Jadikan fi'lun mudhari. Yalqa, nasabkan lan yalqiya misalnya. Dan begitu pun waqa, fawaqahum, jadi waqe. Karena apa? Asalnya ya. Waqa, jadikan fi'lun mudhari. Yaqi, ada ya-nya. Mansubkan lan yaqiya. Seperti itu. Maka ini dari segi fi'il. Adapun dari segi ism juga sama seperti al-huda menjadi hude, dan adna, adne, Musa, muse, Isa, ise. Maka ini semua ism. Kalau tadi jazahum, jazehum, laqahum, laqehum, itu fi'il. Fasawa, fasawe, seperti itu. Adapun usul yang ketiga tentang permasalahan mad, maka perlu diketahui mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil semuanya sama. Quri'a bil isba'. Berarti di sini panjang, baik mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil
semuanya sita harokat. Berarti di sini sama seperti wars. Dan lawannya siapa? Yang telah kita lewati, yang mukhtasar, Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far. Maka keduanya mukhtasar. Inna a'tayna di dalam surat Al-Kautsar misalnya. Maka jumhur dibaca 4 sampai 5. Inna a'tayna. Maka adapun qiraah Hamzah di sini al-isba. Inna a'tayna. Dan qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far dalam keadaan ikhtisar, 2 harokat saja. Inna a'tayna, inna a'tayna. Dan di dalam ayat ini nanti akan kita masuki inna a'tadna dengan al-isba. Inna a'tadna. Adapun Abu Ja'far dan Ibnu Katsir telah kita lewati hanya 2 harokat. Inna a'tadna. Adapun jumhur diantaranya Al-Kisai dan Hafiz an Asim dan yang lainnya dibaca dengan 4. Inna a'tadna. Maka di bab al-mad, usul dari qiraah Hamzah az-Zayyat, mad wajib muttasil wa mad jaiz munfasil, kilahuma al-isba'. Dan begitu pun dari usul qiraah Hamzah, maka dia dalam keadaan as-sakt. Dan makna as-sakt yang diinginkan di sini ima dia al at-ta'rif, masuk alif lam kepada hamzah, maka as-sakt maknanya berhenti sejenak. Jika ditanya kenapa makna as-sakt di sini alif lam masuk kepada hamzah berhenti sejenak, karena alif lam al masuk kepada a itu susah indal Arab. Maka kenapa terjadi qiraah yang banyak seperti ini? Karena kembali kepada lahjah Arab. Dan Arab susah untuk membaca al-insan misalnya. Maka sebagian Arab mudah membaca al-insan. Namun sebagian susah karena lam makhrajnya atraful lisan, la li lu al. Dan hamzah tudib, sangat dalam, aqsa al halq, a i u a. Maka al in al i susah. Dan juga hal ata maka susah, sehingga dijadikan as-sakt, berhenti beberapa detik untuk persiapan masuk kepada makhraj hamzah. Maka ini yang diinginkan dengan as-sakt, dia kebanyakan alif lam bertemu dengan hamzah. Contoh di ayat ini nanti al-insan, hal ata, dan begitu pun al-akhirah, al-anhar. Ataupun dia dalam keadaan sukun dan di akhir dari kalimat. Misalnya man amana, sehingga di sakat man amana.
Dan misalnya juga khalau ila syayatinihim misalnya. Dan juga adabun alim. Jika hamzah di dalam kalimat yang terakhir maka bertemu dengan apa saja maka dia disakit.